Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan masih diberikan rezeki oleh Allah memiliki kuota untuk menonton video-video yang telah channel kami buat. Baik, sebelum kita melanjutkan ngaji kita, marilah kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada pengarang kita, yakni Syekh Salim bin Sumair. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang istimewa. Bisyafadil Quran bil barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah pasal mujibatul ghusli, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi, sitatun, yaitu ada 6. Ilajul hasyafati, yaitu masuknya kuncup kemaluan laki-laki, fil farji, di dalam kemaluan perempuan, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan, wal mautu, dan meninggal dunia. Baik. Jadi di sini bab yang akan kita bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang dimaksud adalah mandi besar. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 1, karena masuknya kuncup kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, baik manusia maupun hewan. Jadi ketika kita ini sebagai kaum laki-laki kemudian telah memasukkan kemaluan kita, walaupun kuncupnya atau ujungnya, ke dalam kemaluan perempuan, baik depan maupun belakang, maka ini diharuskan untuk mandi. Atau naudzubillah min zalik, manusia laki-laki dengan hewan, kambing atau sapi misalnya, memasukkan kuncup kemaluannya kepada lubang hewan, baik belakang maupun depan, maka hukumnya harus mandi besar. Yang kedua yakni ilajul hasyaf fil farj wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Nah, yang kedua adalah keluarnya mani. Keluarnya mani ini baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan manusia maupun dengan hewan, ini wajib mandi. Nah, misalnya mengeluarkan mani tapi tidak bersetubuh, menggunakan tangan sendiri ataupun orang lain, tetap juga harus mandi besar. Atau dengan misalnya bersyahwat melihat, tidak ngapa-ngapain, juga harus mandi. Asalkan keluar itu mani, ini harus mandi. Atau juga mimpi bersetubuh dengan orang, walaupun dalam keadaan nyata tidak, tapi hanya dalam mimpi, maka ini juga mewajibkan untuk mandi. Yang selanjutnya wahaidu dan haid. Sudah pasti untuk perempuan ketika datang tamu bulanannya, yakni berupa haid, darah haid, maka setelah daripada haid tersebut mewajibkan harus mandi. Wan nifasu, dan nifas, ini nifas setelah melahirkan, ya. Jadi ada darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ini setelah itu bersih maka harus mandi. Wal wiladatu, dan melahirkan.
Nah, ini biasanya kita sering salah paham. Jadi ketika perempuan sudah melahirkan, setelah melahirkan maka biasanya langsung mandi. Mandi itu katanya menghilangkan hadas. Padahal masih ada setelah melahirkan, ada namanya nifas. Nah, ini dalam pengertian secara ilmu fikih bahwa saya mengutip pendapat dari Buya Yahya, kalau kita memiliki istri atau saudara perempuan kemudian melahirkan, boleh memang langsung mandi setelah melahirkan, bersih-bersih, tapi itu niatnya bukan untuk mengangkat hadas. Dimana ketika kita mengangkat hadas mandi, ya ini ketika mandi nifas terakhir, sudah bersih semua, setelah melahirkan sudah bersih, mungkin 40 hari atau 10 hari sudah bersih, maka ini baru boleh mandi besar untuk mengangkat hadas. Adapun mandi yang pertama ketika setelah melahirkan, boleh itu untuk bersih-bersih, biar wangi, biar cantik misalnya begitu. Ya, tapi tidak untuk mengangkat hadas. Ya. Wal mautu, dan meninggal dunia. Nah, ini orang meninggal juga wajib dimandikan, bukan mandi sendiri. Kalau mandi sendiri nanti orangnya berlari yang layak. Ya. Jadi wal mautu dan meninggal, orang yang meninggal wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Itu tidak wajib dimandikan. Ya, jadi saya ulangi, yang mewajibkan kepada mandi itu ada 6. Yang pertama, masuknya kuncup kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, baik itu manusia maupun hewan, baik dari lubang belakang maupun lubang depan, tetap harus mandi. Yang kedua adalah keluarnya mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik diketahui maupun tidak diketahui, baik menggunakan tangan sendiri maupun tangan orang lain. Ketika keluarnya mani haruslah mandi. Yang ketiga sebab haid, sudah jelas. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Dan yang keenam dengan sebab meninggal dunia. Kita lanjutkan. Faslun, adapun ini ialah pasal furudul ghusli, adapun beberapa fardunya mandi. Itsnanin ialah 2, an-niyatu yaitu niat, wa ta'mimul badani dan meratakan badan, bil ma'i dengan air. Nah, adapun rukunnya mandi besar ini ada 2. Yang pertama niat, yang kedua mengguyur rata badan dengan air. Niat, kita kemarin sudah membahas tentang niat. Yang dimaksud niat adalah menyengaja. Ya, menyengaja perbuatan atau menyengajakan ibadah atau amal kebaikan atau apapun itu. Nah, itu namanya niat. Kapan dilaksanakan? Niat itu ketika bersamaan dengan mengamalkan itu atau mengerjakan hal tersebut. Ya, yang pertama niat. Niatnya letaknya di mana? Dalam hati. Tapi kalau dilafalkan secara lisan juga hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Yang kedua mengguyur rata badan dengan air. Ya, jadi mengguyur rata badan dengan air. Mau dari kepala duluan, mau dari tangan, dari kaki, boleh, asalkan dengan air yang suci, mensucikan tentunya. Ya, tapi alangkah baiknya kita mulai dari yang paling istimewa dari badan kita, yakni kepala. Dari kepala yang sebelah kanan, kemudian sampai tangan yang sebelah kanan sampai kaki yang sebelah kiri. Itu sunnah. Tapi untuk tidak mengikuti itu juga tidak apa-apa, langsung mandi mulai dari tangan duluan atau kepala duluan dan sebagainya. Nah, mengenai mandi besar, saya juga mengutip pendapat dari Buya Yahya. Kalau kita biasanya dulu orang tua itu bilang, guru-guru kita juga sering menyampaikan, ketika kita mandi besar, waktunya haid atau apa, kuku atau rambut yang rontok itu harus ikut dimandikan. Nah, ini menurut Buya Yahya juga tidak perlu diterapkan. Ya, andaikan mengikutkan itu hukumnya juga sunnah, tapi tidak apa-apa. Ya, kuku
rambut yang sudah dipotong, ya. Jadi boleh sudah dipotong mau apa? Karena mandi besar ini tujuannya adalah agar sholat kita ini sah. Anggota yang dibawa untuk sholat itu harus bersih dan suci. Nah, mensucikan itu, tidak berhadas. Jadi kalau yang sudah dipotong, rambut yang sudah terpotong atau rambut yang rontok atau kuku yang sudah dipotong, sudah dirapikan, nah ini tidak perlu lagi untuk diikut sertakan mandi karena ini sudah tidak diikutkan untuk menjadi anggota sholat. Nah, gitu ya. Ya, mungkin hanya itu pendapat ngaji kita pada kesempatan kali ini tentang yang mewajibkan kepada mandi dan juga rukun-rukun yang mandi besar. Nah, yang belum tahu niatnya adalah nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau yang melafalkan ya secara lisan. Kalau yang tidak bisa ya cukup niatkan dalam hati maksud untuk mandi besar dan selesai. Ya, terkait mulainya dari mana? Ya, boleh dari tangan duluan, kaki duluan dan sebagainya. Boleh bersamaan. Tetapi ada bedanya antara mandi besar dan wudu. Ketika mandi besar itu harus secara bersamaan. Nah, kalau wudu menurut mazhab Imam Syafi'i misalnya, kita membasuh wajah ini di Palembang, kemudian kita ke Jakarta membasuh tangan, kemudian kita ke Jawa membasuh kaki, ini boleh. Ya, tidak bersamaan boleh. Tapi kalau mandi besar ini harus bersamaan. Ya, jadi diratakan seluruh badan secara bersamaan di dalam waktu yang sama. Tidak boleh ditunda dulu. Wah, mungkin misalnya subuh dingin, nah kepala dulu yang mandi, ini tidak boleh. Harus semua sekujur tubuh. Ya, rukunnya hanya ada 2, niat. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.